dan terus fokus untuk belajar fisika. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai besaran, satuan, dimensi, alat ukur, dan penulisan hasil data pengukuran. Kita lanjut ke subbab ketiga, yaitu notasi ilmiah dan angka penting. Teman-teman, jika dalam pengukuran menunjukkan hasil dengan nilai yang sangat kecil, contohnya massa elektron, ataupun nilai yang sangat besar, contohnya massa bumi. Massa elektron dan massa bumi sungguh merepotkan jika kita harus menuliskannya secara langsung dan rawan terjadi kesalahan penulisan. Oleh karena itu, akan lebih mudah jika kita menuliskannya dalam bentuk notasi ilmiah. Penulisan notasi ilmiah sebagai berikut. A disebut bilangan penting, merupakan bilangan asli mulai dari 1 sampai 9. N disebut eksponen, merupakan bilangan bulat, nilainya bisa positif, bisa negatif. 10 pangkat N disebut orde. Jika bilangan lebih besar atau sama dengan 10, berilah koma desimal di akhir bilangan tersebut jika bilangan tersebut belum memiliki koma desimal. Kemudian pindahkan koma desimal ke arah kiri sampai tersisa hanya satu angka di kiri koma desimal. Kalian hitung berapa bilangan yang dilewati oleh koma desimal. Penulisan notasi ilmiah untuk massa bumi yaitu 6 kali 10 pangkat 24 kg. 6 merupakan bilangan penting dan 10 pangkat 24 merupakan orde besarnya. Jika bilangan lebih kecil dari 1, pindahkan koma desimal ke arah kanan sampai bertemu satu angka bukan 0 di kiri koma desimal. Selanjutnya, hitung banyaknya angka yang dilewati ketika kita memindahkan koma desimal ke arah kanan. Angka tersebut menyatakan eksponen negatif. Jadi, penulisan notasi ilmiah untuk massa elektron adalah 9,11 kali 10 pangkat negatif 31 kg. 9,11 merupakan angka penting dan 10 pangkat negatif 31 merupakan orde. Agar kalian lebih paham, ayo kerjakan soal latihan berikut ini. Pada subbab 2 kita sudah belajar bahwa penulisan hasil pengukuran menggunakan angka penting. Berikut merupakan aturan-aturan dalam menuliskan angka penting. Aturan pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Perhatikan contoh berikut. Aturan kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Perhatikan contoh berikut. Aturan ketiga, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka di belakang koma desimal termasuk angka penting. Perhatikan contoh berikut. Aturan keempat, angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Perhatikan contoh berikut. Aturan kelima, bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka 0 pada deret akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas angka-angka 0 tersebut termasuk angka penting atau bukan. Agar kalian lebih paham, ayo kerjakan latihan berikut ini. Tentukan banyaknya angka penting. Dalam melakukan perhitungan, seringkali kita memperoleh jawaban yang memiliki lebih banyak angka dari yang kita tetapkan dalam aturan. Karena itu, sangatlah penting untuk meniadakan angka-angka yang tidak penting dengan melalui proses pembulatan bilangan. Mari kita pelajari. Terdapat dua aturan dalam membulatkan suatu bilangan. Aturan pertama,
Jika angka pertama setelah angka yang dipertahankan bernilai 5 atau kurang dari 5, maka angka tersebut dan angka di sebelah kanannya ditiadakan. Dan angka terakhir yang dipertahankan tidak berubah. Perhatikan contoh berikut. 75,463 kita tetapkan dua angka setelah koma. Angka 3 ditiadakan karena termasuk angka yang lebih kecil dari 5. Maka pembulatan dilakukan ke bawah. Dan angka terakhir yang dipertahankan tidak berubah. Jadi, hasil pembulatannya 75,46. Aturan kedua, jika angka pertama setelah angka yang akan dipertahankan adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka angka itu atau seluruh angka di kanannya ditiadakan. Dengan angka terakhir yang dipertahankan bertambah 1. Contoh 2,05778. Kita tetapkan 3 angka setelah koma. Maka kedua angka terakhir ditiadakan dan angka di depannya yaitu 7 bertambah 1 menjadi 8. Sehingga hasil pembulatannya menjadi 2,058. Angka 8 disebut dengan angka taksiran. Agar kalian lebih paham mengenai pembulatan angka penting, kerjakan latihan berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana penggunaan angka penting dalam operasi hitung. Dalam operasi hitung penjumlahan atau pengurangan, hasil perhitungan mengandung satu angka taksiran. Perhatikan contoh soal berikut. 249,381 gram dibulatkan menjadi 249,4 gram. Angka 4 merupakan satu angka taksiran. Dalam operasi hitung perkalian atau pembagian, hasil perkalian atau pembagian dilaporkan sebanyak angka penting yang paling sedikit. Perhatikan contoh soal berikut. 2,276 cm memiliki 4 angka penting dikalikan dengan 5,3 cm yang memiliki 2 angka penting. Hasilnya yaitu 12,0628 cm persegi. Kita bulatkan menjadi 12 yaitu 2 angka penting karena 2 angka penting merupakan angka penting yang paling sedikit. Lalu bagaimana jika perkalian atau pembagian dilakukan antara bilangan penting dan bilangan eksak? Hasil perhitungannya dinyatakan sesuai dengan jumlah angka penting pada bilangan pentingnya. Perhatikan contoh berikut. 8,95 cm merupakan 3 angka penting dikalikan 25 yang merupakan bilangan eksak. Maka Hasilnya menjadi 223,75 cm. Kita bulatkan ke 3 angka penting menjadi 224 cm. Agar kalian lebih paham, kerjakanlah latihan berikut. Hitunglah dengan menerapkan kaidah angka penting. Berikut merupakan rangkuman dari bab pengukuran. Besaran merupakan karakteristik suatu benda yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan merupakan acuan yang digunakan dalam menyatakan suatu besaran. Besaran dikategorikan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang dapat menjelaskan besaran lain. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dimensi digunakan untuk mengetahui kebenaran rumus atau persamaan dan kesetaraan antara dua rumus. Penulisan hasil pengukuran mengikuti kaidah angka penting dan penggunaan notasi ilmiah untuk mengurangi kemungkinan salah dalam penulisan dan untuk mempermudah penulisan angka yang terlalu besar atau kecil. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih.